Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Allah. Mari kita sebelum memulai ibadah FA, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengadakan FA kami pada hari ini. Biarlah Kau urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan sharing dari isi hati-Mu. Biar apa yang kami sampaikan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah FA kami, ibadah FA Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kami berkati semua seluruh anggota FA kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini kita masih membahas tema dari gereja kita sepanjang tahun, yaitu tentang senjata kebenaran, yang dimana ayatnya itu diambil dari Roma 6 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu yang tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau kita bicara soal senjata, seperti yang kita tahu, setiap negara pasti punya persenjataan yang lengkap. Hampir semua rata-rata setiap negara itu punya persenjataan, terutama seperti negara-negara besar seperti Amerika, China, ataupun Rusia. Itu mereka sangat mempunyai persenjataan yang mumpuni, yang lengkap. Bahkan itu menjadikan negara-negara tersebut itu disegani ataupun ditakuti oleh negara-negara lain. Begitu juga dengan Allah. Allah itu memiliki senjata kebenaran yang sama hebatnya dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh negara-negara itu. Apakah kira-kira senjata kebenarannya Allah itu? Yaitu kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dipakai Allah sebagai senjata kebenarannya Allah, yang seperti tertulis di ayat yang kita baca tadi. Kalau berbicara senjata secara garis besar, senjata itu bisa kita artikan sebagai alat yang digunakan untuk pertahanan diri. Ya kan? Selain untuk menjadi pertahanan diri, senjata itu juga bisa kita pakai untuk mematahkan pertahanan lawan. Jadi senjata itu selain untuk pertahanan diri kita, bisa juga untuk mematahkan pertahanan dari lawan kita. Siapa di sini yang menjadi lawan kita jika kita adalah senjatanya Allah? Tentu adalah iblis, si jahat iblis yang menjadi lawan kita, yang harus kita patahkan dari dosa. Gimana kita bisa melepaskan diri kita dari dosa melalui semua apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi seluruh organ tubuh kita ini adalah senjatanya Allah untuk melawan iblis, yaitu tadi mematahkan dosa. Allah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bangkit dari antara orang yang mati, yang artinya apa? Dia menyiapkan semua senjata-senjatanya. Dia bangkit untuk mengalahkan seluruh iblis, yaitu kita sebagai orang-orang percaya yang dipakai Allah menjadi senjata-senjatanya Allah. Kematian Yesus mengubah status kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kalau berbicara apakah kita sebenarnya pantas untuk menjadi senjatanya Allah, bagi Allah tiada yang mustahil. Kita itu bisa dijadikan senjata-senjata Allah yang mumpuni, yang dapat menghancurkan kejahatan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menjadi senjata Allah? Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah semua orang Kristen bisa menjadi senjata kebenarannya Allah? Atau bagaimana kita sebagai orang percaya ataupun sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi senjata kebenaran? Jadi, beberapa langkah yang membuat kita untuk menjadi senjata kebenaran. Yang pertama adalah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh.
Rasul Paulus berpesan di ayat ini. Rasul Paulus tuh berpesan kepada jemaat di Roma bagaimana kita sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa, kita mau bertobat. Karena pada zaman itu, seperti yang kita tahu, ketika orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu pasti ada hukumannya, bahkan sampai dihukum mati berdasarkan hukum Taurat pada saat itu. Tapi di sini Paulus mengatakan bahwa di luar hukum Taurat ada yang namanya kasih karunia, di mana Allah mengasihi kita dengan mati di kayu salib dan mau menebus dosa kita, dan Dia bangkit. Disitulah kita dipersiapkan Allah untuk menjadi senjata-senjatanya, yaitu tadi dengan langkah yang saya bilang pertama adalah dengan pertobatan. Jadi dengan kita kalau mau menjadi senjatanya Allah, kita yang pertama adalah harus bertobat dulu. Kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, kita hidup baru, hidup secara kudus. Jangan lagi kita melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan, bagaimana kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, gitu. Jadi dengan kita bertobat, kita itu telah mematikan kehidupan kita yang lama dari dosa, gitu, untuk datang kembali ke hidup yang baru. Jadi meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Itulah arti pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati. Itulah yang dimaui oleh Allah sebagai syarat kita untuk menjadi senjata Allah. Karena apa? Karena kalau kita berdosa, kalau kita masih di kehidupan yang lama, bagaimana kita bisa menjadi senjata untuk mengalahkan dosa itu sendiri? Di sini kita udah paham, ya kan? Gitu. Karena apa tadi? Tugas kita adalah untuk melawan iblis, melawan dosa. Di sini kan disampaikan, yaitu kita janganlah serahkan tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena apa? Karena kita dipersiapkan untuk sebagai senjata Allah. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita bertobat, kita kembali ke jalan yang benar. Itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Terus kemudian langkah kedua adalah mengalami kemerdekaan yang sejati. Apa maksudnya dengan mengalami kemerdekaan yang sejati? Dengan kita sudah bertobat dan kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu tadi hidup baru. Banyak orang-orang yang sudah bertobat sekarang ini, sering dia sudah bertobat gitu, tapi ketika dia dalam keadaan masalah, diterpa masalah seperti mungkin saat ini pada saat corona, banyak orang-orang yang karena mengalami PHK, mengalami pemotongan gaji atau tidak kerja, orang-orang malah banyak meninggalkan Tuhan. Yang tadinya kehidupannya udah hidup baru, tapi dikarenakan masalah-masalah yang datang, dia meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya yang saya masuk di sini adalah kemerdekaan yang sejati adalah kita jangan pernah kembali ke kehidupan lama kita, gitu. Jadi banyak juga orang ketika dalam masalah datang kepada Tuhan, dia bertobat. Tetapi ketika dia udah hidup senang, dia udah hidup enak, dia lupa itu. Dia kembali lagi ke kehidupan yang lama. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau memakai kita menjadi senjata kebenarannya kalau kita masih istilahnya tobat, kumat gitu. Hari ini kita tobat, besok kita udah kumat lagi, besok kita kembali lagi ke kehidupan kita yang lama gitu. Jadi saya percaya kita yang menonton live streaming saat ini, kita tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika kita sudah tobat, kita sudah kembali ke jalan yang benar, kita tidak lagi melenceng ataupun kembali ke kehidupan kita yang lama. Kemudian langkah yang ketiga, yang paling penting adalah penyerahan diri kita seutuhnya kepada Allah secara terus-menerus. Kenapa saya katakan terus-menerus? Di ayat ini kan dikatakan juga bahwa serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita menyerahkan diri kita.
kita melakukan penyembahan yang sejati kepada Allah. Kenapa di sini dikatakan terus-menerus? Ya, karena sampai seumur hidup kita harus menyerahkan diri kita. Kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah. Karena penyembahan Allah itu bukan bersifat sementara. Bukan hanya hari ini, bukan hanya sampai pandemi selesai, bukan hanya sampai apa yang kita inginkan, apa yang kita mau tercapai. Tapi kita menyembah Allah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah itu adalah seumur hidup kita, sampai akhir hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Di ayat ini sudah dikatakan bahwa serahkanlah seluruh anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena apa? Karena ketika kita lengah untuk menyembah Allah, disitulah iblis akan masuk. Disitulah kita akan kembali ke dalam dosa. Jadi, mengapa saya katakan kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya, selamanya kepada Yesus. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, Tuhan telah menebus kita di kayu salib. Jadi, kita juga harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Biarlah kita dipakai Allah menjadi senjata kebenarannya untuk melawan si jahat iblis, untuk melawan musuh, dan untuk melepaskan kita semua dari dosa-dosa. Jadi penyembahan kita kepada Kristus tidak boleh berakhir, walaupun seperti yang saya bilang tadi, cobaan kita berakhir. Jadi hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita semua tahu keadaan semakin susah, keadaan semakin sulit. Tapi kita tidak boleh terpengaruh. Kita juga tidak boleh terpengaruh terhadap isu-isu yang ada sampai saat ini. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Biarlah kita tetap fokus menjadi senjata kebenarannya Tuhan. Kita menjadi alatnya, kita dipakai untuk mengalahkan si jahat iblis. Demikian firman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat menjadi rema bagi para jemaat-jemaat FA GBI Medan Plaza. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah FA kita pada hari ini. Mari kita sebelum mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sedikit dari pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya, bisa Kau pakai menjadi senjata kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami datang ke kehidupan kami yang baru, hidup kudus, hidup yang suci ya Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak kembali ke jalan kami yang lama. Kalaupun kami sudah bertobat Tuhan Yesus, kami tetap setia kepadamu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap memberikan diri kami, hidup kami kepadamu, selalu melakukan penyembahan kepadamu. Biarlah hati kami selalu melekat kepadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kami biar tetap fokus kepadamu, biar kami tetap bisa fokus Kau pakai menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai kami, pakai seluruh anggota tubuh kami, mata kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, semuanya biar hidup kudus Tuhan di hadapan-Mu. Berkati juga seluruh anggota-anggota FA dimanapun berada Tuhan Yesus. Walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap tidak meninggalkan-Mu. Kami tetap beribadah Tuhan Yesus, kami tetap berkumpul. Biarlah FA kami, FA GBI Medan Plaza tetap berkembang sesuai visi dan misi kami Tuhan Yesus. Kami tetap tumbuh bersama, menjangkau jiwa Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati seluruh pemimpin kami, pemimpin gereja kami, Bapak Gembala kami, Bapak Edi Prayitno, juga seluruh wakilnya. Kau berkati juga gembala pembina kami, Bapak Insinyur Bambang Yonan Tuhan Yesus, dan koordinator FA pusat kami, Bapak Toran Girsang Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi mereka semua Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.